Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Oh ya, kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Tanjung Tirto bersama aku, Mbak Okta, dan juga pengiring kita ada Mas Kelvin dan juga Mbak Sela. Oke adik-adik, aku mau tanya dulu nih, di pagi hari ini di tempat adik-adik gimana nih cuacanya? Apakah mendung, atau kedinginan, atau panas, atau mendung berawan, atau mataharinya terbit sampai adik-adik silau? Ayo bagaimana? Pada memperhatikan enggak? Atau langsung main HP nih bangun tidur? Aku harap kalian tetap bersukacita meskipun cuacanya nggak begitu bagus ataupun malah bagus banget. Nah untuk itu, mari adik-adik kita menyambut hari kita dengan penuh sukacita karena kita mau bersyukur atas buat kebaikan Tuhan, karena kita juga udah bangun pagi-pagi dikasih kesempatan Tuhan untuk menikmati kasih-Nya. Yuk adik-adik kita berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Musik. Kita mau mempersiapkan hati kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat harimu ini Tuhan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun pagi-pagi Tuhan untuk dapat menikmati kasih-Mu. Dan Tuhan Yesus, kini terima kasih juga atas kesempatan-Mu, adik-adik sekolah minggu boleh Engkau perkenankan dapat mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya sekolah minggu kami boleh berguna untuk kami, firman-firman-Mu boleh kami terima, terkhususnya untuk adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga selalu adik-adik sekolah minggu untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan selalu bersukacita atas Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah gimana adik-adik, masih pada semangat atau masih loyo? Yang masih loyo yuk Mbak Okta mau masih adik-adik untuk bergoyang biar adik-adik tuh panas, nggak kedinginan, nggak malas-malasan lagi dan nggak ngantuk-ngantuk lagi. Ya adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Adik-adik harus goyang ya sama Mbak Okta. Musik.
Mbak Okta sih masih lemes ya, karena ini tuh sibuk banget gitu loh, pengen yang lebih gerah lagi gitu. Nah jadi adik-adik, gimana kalau kita mau nyanyi lagi? Karena Mbak Okta nggak ada game nih, jadi Mbak Okta mau ajak adik-adik buat nyanyi lagi. Sebelum firman, kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Tetap selalu bahagia ya adik-adik. Musik. Dari Ibu Ari. Silakan adik-adik mempersiapkan diri, siapkan Alkitabnya, yang udah bisa nulis bisa dicatat ya firman-firmannya. Selamat mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ari. Hari ini kita akan melaksanakan sekolah minggu online kembali. Bagaimana di rumah? Sehat semuanya? Bu Ari berharap kalian di rumah sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan terhindar dari bahaya COVID. Adik-adik di rumah harus jaga kesehatan dan juga ikuti anjuran pemerintah untuk jaga jarak, tidak usah bermain di luar, dahulu tidak usah pergi-pergi, karena keadaan saat ini juga sedang tidak baik. Adik-adik di rumah jenuh ya? Kalau adik-adik jenuh, kalian bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani agar kita tidak jenuh. Nah, adik-adik saat ini kita akan sekolah minggu online yang akan kita bacakan dari kitab Markus 5 ayat 21 sampai 43. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap dengan Alkitabnya, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa lebih dahulu. Siapkan diri adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan berkumpul kembali walaupun lewat online, tidak bertatap muka. Kami tetap akan melaksanakan sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah adik-adik kami yang ada di rumah, juga orang tuanya Tuhan, berilah kesehatan juga rezeki. Juga berkatilah kami semua Tuhan, agar kami siap memberikan firman dengan baik. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi kita sudah berdoa. Sekarang buka Alkitabnya, ambil Alkitabnya, kita ambil dari kitab Markus 5. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Untuk yang kelas besar bisa membaca bersama-sama dengan Bu Ari, menyimak. Untuk yang kelas kecil bisa menirukan orang tuanya membaca, bisa dibacakan oleh orang tuanya. Mari kita akan membacanya. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus
dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkurlah di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, itu tadi bacaan dari kitab Markus 5 ayat 21 sampai 43. Tema hari ini berjudul tentang iman yang menyelamatkan. Dalam
Alkitab tadi sudah sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat. 2 mujizat sekaligus dalam satu peristiwa, satu waktu. 2 mujizat dalam sekaligus. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan kuasa atau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan menyelamatkan seseorang, terutama mereka yang punya iman atau percaya kepada Tuhan yang kuat, seperti perempuan yang pendarahan dan anak dari Jairus. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah membaca, kita bisa ambil nilai dari Kristiani dari Matius 5 ayat 21 sampai 43 tadi, yaitu bahwa Tuhan Yesus mampu membebaskan dan menyelamatkan. Tujuannya agar anak-anak punya kepercayaan diri yang kuat. Ayat yang dapat kita ambil yaitu di ayat Markus 5 ayat 34, yaitu berisi tentang, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini ditujukan kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Markus 5 ayat 42, Tuhan Yesus berkata, "Talita kum." Itu ditujukan kepada anak Jairus, yaitu yang sakit sudah 12 tahun umurnya, yang sakit tidak sembuh-sembuh. Talita kum artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Artinya di sini Tuhan Yesus membangunkan anak tersebut. Nah, anak-anakku semua, Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan kepada orang tersebut. Artinya, kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perikop bacaan tadi ada 2 peristiwa penting. Yang satu adalah membangkitkan anak perempuan Jairus yang sudah berumur 12 tahun. Jairus adalah kepala rumah ibadat yang punya jabatan tinggi. Jairus seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya. Melihat anaknya menderita bertahun-tahun, anaknya sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah lama, maka Jairus pun sebagai orang tua bertanggung jawab. Maka dengan segala apapun dia melakukan untuk kesembuhan anaknya. Sudah berbagai macam tabib, tetapi tidak sembuh. Maka Jairus mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa membuat mujizat dan bisa menyembuhkan seseorang. Maka Jairus mendatangi Tuhan Yesus. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Dia bersimpuh di depan Tuhan Yesus. Jairus berkata kepada Tuhan Yesus, "Datanglah ke rumahku, berikanlah tanganmu di atas anak itu, maka anak itu akan sembuh dari penyakitnya." Artinya apa? Jairus sangat yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Akhirnya Tuhan Yesus mendengarkan Jairus dan mereka akan pergi ke rumah Jairus. Tetapi tiba-tiba bersama rombongan Tuhan Yesus yang waktu itu mau pergi ke rumahnya Jairus, di situ banyak orang berbondong-bondong ingin mengetahui mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Akhirnya orang tadi berdesak-desakan. Di antara salah seorang mereka ada seorang perempuan. Perempuan tadi sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan yang tidak berhenti-berhenti. Adik-adik pernah tahu sakit pendarahan apa? Bisa saja itu kanker. Kanker itu kalau sudah akut bisa pendarahan tidak berhenti-henti. Lah ini juga perempuan itu sudah menghabiskan apa yang ia miliki untuk pengobatan sampai dia tidak mempunyai apa-apa. Perempuan tadi sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Kemudian perempuan tadi
dengan yakinnya kalau ia bisa menjamah jubahnya, ia akan sembuh. Nah, kesempatan bagi perempuan tadi ketika ia melihat Yesus, maka dia dengan diam-diam berada di belakang Tuhan Yesus dan menjamah jubahnya. Nah, perempuan tadi yakin kalau dia bisa sembuh. Saat itu juga perempuan tadi sembuh dari pendarahannya. Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya, maka dia bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah yang mendorong saya?" Murid-muridnya menjawab, "Kalau di sini banyak orang berdesak-desakan, mungkin ada yang mendorong dari orang-orang tersebut." Mendengar hal tersebut, perempuan tadi merasa takut dan gemetar. Kemudian dia menghampiri Tuhan Yesus dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan mengatakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Menceritakan apa yang dialaminya dengan kejujuran hatinya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan tadi, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah, engkau sudah sembuh dari penyakitmu." Perempuan tadi senang sekali. Akhirnya dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bersama dengan Yairus tiba-tiba sedang berbicara, tiba-tiba datanglah kerabat dari Yairus mengatakan bahwa anak Yairus sudah meninggal. Anakmu sudah mati. Mengapa kamu menyusah-nyusahkan gurumu? Tetapi Tuhan Yesus tidak mempedulikan orang-orang tersebut. Kemudian Tuhan Yesus bersama muridnya dan bersama Yairus pergi ke rumah Yairus. Sampai di rumah Yairus, apa yang didapati mereka? Apa yang dilihat Tuhan Yesus? Ternyata di rumah Yairus sudah berkumpul banyak orang. Mereka menangis, meratap bahwa menganggap anak Yairus sudah mati. Dia menangis dan meratap dengan suara nyaring. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu meratap? Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, anak ini tidur." Orang-orang tadi tidak mendengarkan Tuhan Yesus, malah menertawakan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengusir orang tersebut keluar dari dalam rumah. Kemudian Tuhan Yesus memanggil orang tua anak tersebut, yaitu Yairus dan istrinya, untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya di tangan anak tersebut, menggenggam anak tersebut dan berkata, "Talita kum." Talita kum artinya, "Hei anakku, bangunlah." Kemudian anak tersebut saat itu juga bangun dari pembaringannya, dan dia bangun dan dia berdiri dan bisa berjalan-jalan di sekitarnya. Karena anak tersebut sudah berumur 12 tahun, maka bisa berjalan-jalan di dalam rumah tersebut. Melihat hal tersebut, orang-orang menjadi takjub, menjadi kagum kepada Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus bisa menyelamatkan, membangkitkan orang dari kematian, menyelamatkan orang yang sakit pendarahan bertahun-tahun. Sesudah itu Tuhan Yesus berpesan kepada orang tua tersebut, kepada orang tua anak tersebut, agar berilah dia makan karena anak ini lapar. Tuhan Yesus juga berpesan, janganlah kamu bercerita kepada orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi cerita dari Bu Ari. Kira-kira cerita tadi menarik tidak? Sungguh sangat menarik ya, cerita dari firman Tuhan tadi. Bagaimana ternyata Tuhan Yesus itu peduli kepada umat manusia,
menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan dan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Artinya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, benar-benar Tuhan yang menyelamatkan kita. Tadi kalian sudah baca di Alkitab tadi bagaimana Yairus sebagai orang tua itu sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya, terhadap anaknya, bagaimana ia berusaha untuk menyembuhkan anaknya. Yairus sangat mengasihi anaknya. Demikian juga Tuhan Yesus juga mengasihi kita, anak-anaknya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya. Termasuk adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Kita semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dikasihi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, itulah cerita dari Bu Ari. Kiranya adik-adik bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Semoga Tuhan memberkati adik-adik dan adik-adik menjadi anak yang percaya diri, penuh iman, dan bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, semoga Tuhan memberkati kalian. Berikut ada sekilas tentang kisah dari Markus 5 ayat 21 sampai 43 tadi. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Adik-adik sudah melihat gambar tadi, itu ada cerita sekilas. Kiranya gambar tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik dan bisa memperjelas cerita dari Bu Ari.
Nah, untuk selanjutnya mari kita berdoa untuk firman ini. Siap kita berdoa? Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Semoga firman hari ini bisa menguatkan iman adik-adik dan menguatkan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar semakin percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita semua. Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Berkatilah kami Tuhan, hindarkan dari berbagai penyakit. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah, tadi kita sudah bercerita, sudah berdoa. Hari ini kita juga ada aktivitas. Aktivitas hari ini yaitu ada 2 macam contoh yang akan berikan sama Bu Ari. Adik-adik di rumah siapkan kertas yang agak tebal, namanya kertas manila. Bisa digunting, terserah adik-adik mau bentuk apa. Ini contohnya berbentuk segi 4. Nah, kalau sudah disiapkan kertas manilanya ya berbentuk segi 4, boleh kalian kasih foto seorang anak perempuan. Boleh diambil dari gambar, boleh dari foto, boleh diambil dari majalah apapun. Tempelkan, terserah adik-adik, boleh di pinggir, boleh di tengah. Kalau Bu Ari di tengah. Tempelkan gambar tersebut, kemudian ditulis tali takum. Tali takum. Terus bisa diberi hiasan, terserah hiasannya. Kalau Bu Ari lop, ya, kalian bisa dikasih hiasan bintang atau bunga, terus kalian warnai secantik mungkin. Mungkin kalian hasilnya akan lebih cantik daripada Bu Ari. Nanti kalau sudah selesai diwarnai, boleh dipajang. Ditontonkan kepada orang tuanya, ya. Boleh juga difoto, dikirimkan ke Bu Ari, ya. Terus yang kedua, aktivitas yang kedua, adik-adik yang kelas besar, yang sudah bisa menulis, tidak berupa gambar, bisa berupa tulisan. Adik-adik bisa membuat semacam hiasan. Silahkan mau berbentuk apa. Kalau di sini Bu Ari dalam berbentuk love, di pinggirnya bisa diberi yaitu gambar, terserah mau ditempel, mau gambar daun, bunga, bintang atau apapun sebagai kerangkanya. Nah, di tengahnya kalian tulisi tentang Lukas 1 ayat 37. Ya, yang tulisannya berupa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini berisi tentang ya ayat indah yang bisa dikreasi untuk dibuat pajangan di rumah, ditempel di kamar adik-adik. Setelah digambari boleh diwarnai yang cantik. Itu tugas dari Bu Ari untuk di rumah. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Silahkan dikerjakan dengan baik ya. Hasilnya boleh difoto, dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu, biar dinilai. Atau dikirimkan Bu Ari juga enggak apa-apa. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati dan kalian bisa melaksanakan dengan baik. Demikianlah hari ini, semoga Tuhan memberkati. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus, salam untuk keluarga, salam untuk semua. Semoga semuanya sehat dan penuh dengan berkat dari Tuhan. Amin. Nah, gimana adik-adik firmannya? Pada dengerin gak nih? Atau malah pada ditinggal main? Atau malah ada yang tidur? Jangan sampai ya. Nah, oke, selanjutnya kita mau persembahan nih adik-adik. Siapkan persembahannya ya. Nanti bisa dititipin ke orang tua dulu. Untuk lagu pengiris lagu, kita mau menyanyikan lagu Persembahan Kami.
kita mau doa syafaat. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Siapkan hati kalian untuk mendoakan orang-orang yang di sekitar kita. Dilipat tangannya, tutup mata, duduk yang baik, sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali lagi di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, yang saat ini sedang terpapar positif maupun yang reaktif. Kiranya Tuhan memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kami yang sedang sakit. Tuhan menjamah mereka agar mereka sembuh kembali dan punya tenaga kembali dan bisa melakukan aktivitasnya kembali dengan baik. Bagi mereka anak-anak yang sedang sakit, selain COVID juga, Tuhan berkati mereka, berilah kesembuhan, juga berilah penghiburan, berilah kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, yang sedang menempuh pendidikan, yang saat ini sudah selesai melaksanakan TKM dan sudah menerima rapot kenaikan kelas dan sedang mencari sekolah. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami agar dalam mencari sekolah mendapatkan sekolah yang terbaik dan sekolah yang mereka dambakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua anak sekolah minggu maupun orang tua yang ada di Jemaat GKJ Tanjung Tirto. Kiranya Tuhan memberikan rezeki bagi mereka yang terdampak COVID, yang di PHK. Kiranya Tuhan lekas memberikan berkat, yaitu rezeki, pekerjaan, kemudahan dalam mencari rezeki pada mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami terhindar dari berbagai macam masalah. Kiranya Tuhan juga bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah di gereja kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan majelis-majelis di gereja agar Tuhan memberikan semangat dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami, kiranya Tuhan mereka bisa memimpin dengan baik dan bijaksana. Bimbinglah mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar bisa melaksanakan memimpin pemerintah ini dengan aman dan tentram, terhindar dari suatu bencana apapun ataupun suatu gangguan apapun. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berkatilah guru-guru sekolah minggu. Lindungilah kami semua Tuhan, yang sedang menderita maupun dalam masalah. Kiranya Tuhan memberikan penyelesaian yang terbaik. Kiranya yang sedih diberi penghiburan, yang sedang dalam keadaan susah ataupun ke dalam keadaan yang kurang, kiranya Tuhan memberikan semangat dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita mau pengakuan iman rasuli. Adik-adik silahkan berdiri, kita taruh tangan kanan kita di dada bagian kiri. Mari kita berikan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, perpuluhan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Nah, tiba saatnya nih adik-adik kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi gak apa-apa, karena minggu depan masih ada sekolah minggu. Jadi adik-adik gak boleh sedih, gak boleh lemes-lemes, tapi harus tetap semangat. Oke adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau mengakhirinya dengan pujian Jangan Lelah. Musik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan.